Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita jargon dulu. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Oke, di video ini kita bakalan bahas bab baru tentang peluang ya. Pertemuan pertama yaitu tentang definisi peluang, komplement, dan frekuensi. Biar videonya nggak basi, mungkin kalian bingung gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan peluang? Gitu. Terus apa sih komplement? Baru denger nih, GW gitu ya. Terus, apa sih frekuensi harapan? Nah, daripada kepo, kita langsung aja PDKT. Nah, yang pertama, saya bakal bahas tentang definisi peluang. Apa sih yang dimaksud dengan peluang? Ya, kalian sering tuh dengar kata peluang, peluang, peluang gitu. Ya, jadi peluang itu adalah besarnya kemungkinan yang terjadi. Oke, besarnya kemungkinan yang terjadi pada setiap kejadian atau kondisi yang kita alami. Pokoknya gitu. Nah, di sini saya anggap kejadiannya adalah K, semisal. Nah, rumus peluang itu sama dengan peluang suatu kejadian, katakan kejadiannya saya anggap K, itu sama dengan jumlah kejadian dibagi ruang sampelnya. Jumlah ruang sampel. Nah, kalau di dalam bahasa matematis, itu seperti ini. Jadi peluang kejadian adalah jumlah kejadiannya dibagi dengan jumlah ruang sampelnya. Kira-kira begini. Nah, biar nggak bingung, mungkin langsung aja gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, saya mau pengen buat kalian tuh dekat lagi dengan peluang, ya. Jadi di dalam peluang ini besarnya nilai peluang, ya. Jadi si peluang ini ada istimewanya gitu. Dia maunya nilainya cuma dari 0 sampai 1. Kok cuma dari 0 sampai 1? Kenapa? Kok nggak bisa nilainya 10 atau berapapun, misalkan gitu. Ya, tapi di sini peluang sudah membuat aturan bahwasanya dari 0 sampai 1. Kenapa? Ya, seperti ini batasannya. Karena kalau peluangnya nilainya 0, artinya apa? Kejadiannya nggak akan pernah terjadi. Goib tuh kejadian gitu ya. Goib banget, nggak bakal mungkin terjadi. Tapi kalau dia bernilai 1, ya, maka kejadian tersebut sudah pasti sudah pasti terjadi. Bakal terjadi. Ya pokoknya terjadilah gitu lah. Terjadi, maka terjadilah. Ya gitulah. Oke, jadi kalau nilainya 0 peluangnya, itu kejadiannya goib, alias nggak mungkin terjadi. Tapi kalau nilainya 1, udah pasti, fix, no debat, pokoknya udah pasti kejadian. Gitu maksudnya. Nah, kalau peluangnya nilainya 1, itu disebut peluang dari ruang sampel, alias PS gitu ya, peluang sampel sama dengan 1. Kenapa kok 1 gitu ya peluang sampel? Karena si sampel ini sudah pasti akan terjadi. Udah sangatlah pokoknya gitu ya. Jadi pokoknya nilai peluang itu dari 0 sampai 1. Mau 0,001 atau 0,5. Nah itu nilai peluang seperti itu. Jadi biasanya kita nanti berhubungan dengan desimal. Ataupun pecahan. Ya. Nah biar kalian gak bingung peluang nih apa sih? Ribet bet gitu ya. Jadi kita langsung ke contoh soalnya aja guys. Nah, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali. Nah, kejadian peluang ini nggak cuma dadu ya, tapi nanti kita ketemu sama koin, terus juga mungkin ada permutasi kombinasi. Nah, nanti mungkin akan dibahas di video selanjutnya ya setelah ini. Jadi saya pengen ngenalin ruang sampel, peluangnya dulu gitu ya. Nah, yang pertama kita tentuin ruang sampel dari kejadian dadu dilempar 1 kali. Yang kedua, kita tentuin kejadian mata dadu yang bilangan ganjil. Lalu yang terakhir kita cari peluangnya. Nah, yang pertama ruang sampel ya. Kira-kira kalau kalau dadu dilempar 1 kali, kemungkinan pasti muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena dadu kan punya 6 sisi. Dan setiap sisi punya nilai. Nah, kira-kira begini gitu ya. Ada sisi yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti setiap kita lempar 1 kali, bakalan kejadiannya ya begini yang muncul gitu. Nah, kalau ini udah pasti yang munculnya kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi ruang sampelnya nanti S itu sampel,
sama dengan kurung kurawal 1, 2, dan seterusnya sampai 6. Tutup kurung kurawal. Jadi ini yang dimaksud dengan ruang sampel. Jadi ruang sampel ini kita tulis unsur-unsurnya. Seperti itu. Nah, ini baru ruang sampel, belum jumlah ya. Sekarang kita masuk ke kejadian. Apa sih kejadian gitu ya? Nah, kejadian muncul mata dadu dengan angka ganjil. Saya misalkan nih, misalkan kejadian ini saya kasih nama A. Nah, tadi kan kalau kita lempar dadu 1 kali gitu ya, munculnya pasti ini. Nah, kita pilih kejadiannya kalau angkanya ganjil gitu. Yang mana nih angkanya ganjil? Yang pertama angka 1 ya, nomor 1, terus 3, terus 5. Kan cuma ini yang ganjil ya, 1, 3, 5. Maka kejadiannya kalau ditulis dalam simbol matematis adalah A, karena A itu kejadian, tadi yang sebelumnya saya kasih nama, A sama dengan kurung kurawal ya, ganjil. Berapa nih? Ada si 1, 3, dan 5. Ini yang dimaksud dengan kejadian. Nah, sekarang kita beralih kepada peluang. Nah, ini yang mau saya kenalkan. Ya, karena tadi kita udah dapat dari poin A dan B bahwasannya ruang sampelnya ini dan A-nya adalah 135 ya, angka ganjilnya. Kita tinggal hitung aja jumlahnya ada berapa di unsur ini. Pertama, ya, kita ke ruang sampelnya dulu. Ada berapa nih? Ya, NS. Jumlah ya, N itu S. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 biji. Berarti di sini nanti tulisnya jumlahnya 6. Kalau yang kejadian, N, kejadiannya A ya. Karena tadi sebelumnya saya sudah kasih nama A. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Oh, berarti ada 3. Maka NA-nya adalah 3. Jelas ya? Jadi ini yang nanti akan kita pakai untuk mencari peluang gitu. Bukan unsurnya tapi jumlahnya yang kita pakai. Kira-kira begini. Nah, NS-nya 6, NA-nya 3 ya. Rumus peluang ya. Peluang sama dengan jumlah kejadian dibagi jumlah ruang sampel. Kejadiannya tadi 3 ya. Berarti 3 bagi 6. Nah, ini saya salah nulis. Ya, kita bagi keduanya dengan 3. Pokoknya kita mencari bilangan yang paling sederhana. Pokoknya itu. Ya, karena saya pengen sederhana, saya bagi kedua ruas dengan 3. Gitu ya. Saya bagi 3, 6 juga saya bagi 3 gitu. Nah, 3 dibagi 3 berapa nih? 1 ya. 6 dibagi 3, 2. Jadi hasil dari sederhananya adalah setengah. Ya. Maka hasilnya peluangnya setengah alias 0,5 itu maksudnya. Jadi peluang munculnya mata dadu angka ganjil adalah 1/2. Jadi seperti itu cara mencari peluang. Pokoknya rumus peluang itu ini. Peluang kejadiannya apa? Kita namain sebelumnya apa kejadiannya. Terus sama dengan jumlah kejadiannya berapa dibagi dengan jumlah ruang sampel. Seperti itu. Nah, itu definisi peluang. Dan nanti pembahasan komplement dan frekuensi bakal dibahas beda video dari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa menjadi channel yang bermanfaat. Ya. Oke, salam matematik cuy, semangkuy. Tetap belajar matematik ya dengan santuy. Kok jadi belibet ya? Langsung ke video setelah ini. Kita bahas tentang komplement.